terkait pengelolaan kinerja tadi Bu ya, kan tentunya ada perubahan ini rame di mana-mana, sedang tren isu hangat ya karena ada pembaruan. Nah, bedanya apa sih gitu dengan sebelumnya gitu? Yang lebih simpel tentunya ya. Kemudian tidak ribet dan yang penting tidak perlu ribut. Tidak perlu ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Etam Kayu Bebaya dari BGP Provinsi Kalimantan Timur, di mana podcast ini akan menjadi ruang diskusi dan inspirasi dalam dunia pendidikan. Senang sekali saya Ike Kusumaningrum dapat berjumpa kembali dengan sahabat Etam untuk berbincang-bincang tentunya dengan narasumber-narasumber yang mempunyai kompetensi yang hebat, yang luar biasa sesuai di bidangnya. Sahabat Etam, tahukah bahwa pengelolaan kinerja pada tahun 2025 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya? Pada tahun 2025 ini diharapkan pengelolaan kinerja menjadi lebih sederhana dan bermakna gitu ya Bu, tentunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saat ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, Ibu Haniah MPD. Beliau adalah Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan, salah satunya membawahi manajemen talenta yang di dalamnya terdapat pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Oke, Ibu Haniah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Ike, baik. Sebelum kita memulai ke topik utama, Ibu Haniah boleh memperkenalkan diri kepada sahabat Etam agar lebih mengenal siapa Ibu Haniah dan peran beliau di BGP Kalimantan Timur. Silakan Ibu. Iya, makasih Bu Ike. Ya, sahabat Etam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haniah ya, saya salah satu dari ketua tim kerja yang ada di Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur. Kebetulan saya membawahi tim kerja pengembangan kompetensi berkelanjutan. Nah, di tim kerja ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, di antaranya satu, pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Kemudian hal lain juga kita melakukan pengembangan kompetensi ya Bu Ike ya, apakah dalam bentuk pelatihan-pelatihan, pendampingan, pembimbingan gitu ya, kepada kepala sekolah, kepada guru, dan juga kepada Bapak Ibu pengawas yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ini kita semua lakukan dalam rangka pengembangan kompetensi mereka ya. Nah, hal yang paling menarik yang saat ini ada itu adalah pengelolaan kinerja yang lagi tren gitu ya, lagi booming. Nah, kebetulan saya dipercayakan oleh Ibu Kepala BGP Kaltim untuk mengawal kegiatan ini. Jadi sekedar informasi saja kalau berkaitan dengan pengelolaan kinerja tahun 2024 ya yang kita sudah mulai kemarin, itu ada di bawah tim kami. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih untuk perkenalannya Ibu Haniah. Dari yang Ibu Haniah sampaikan, kita tahu bahwa begitu pentingnya peran BGP dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia ya Bu ya, karena tadi pengembangan kompetensi tidak hanya untuk guru saja, tetapi ada kepala sekolah dan pengawas. Dan kita juga ada yang sesuai dengan tusi BGP, pendidik lainnya ya. Pendidik lainnya, jadi tidak hanya untuk guru. Ya, gitu. tidak hanya untuk guru, tapi bisa instruktur ya, pamong belajar, kemudian teman-teman yang di non formal juga yang berstatus sebagai pendidik. Pendidik, luar biasa sekali ya. Kemudian di sini terkait pengelolaan kinerja tadi Bu ya, kan tentunya ada perubahan ini rame di mana-mana, sedang tren isu hangat ya karena ada pembaruan. Untuk hal-hal banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nantinya yang sekarang jadi banyak pertanyaan oleh teman-teman pendidik ya di seluruh Indonesia. Bedanya apa sih gitu dengan sebelumnya gitu? Kabarnya lebih
sederhana itu dan dia. bermakna. Nah, di sini kita akan membahas itu ya Bu ya. Oke. Untuk langsung saja pada pertanyaan pertama Ya. terkait pengelolaan kinerja. Jadi sebenarnya pengelolaan kinerja itu apa sih? Ya. Dan manfaatnya untuk kita para pendidik dan tenaga kependidikan itu seperti apa? Betul. Dan ini memang yang perlu kita ketahui ya Bu Ike ya. Jadi kenapa sih harus ke pengelolaan kinerja? Dulu kan kita pakai angka kredit Iya, gitu ya, kita cari sendiri poin-poin gitu untuk kenaikan pangkat. Jadi nggak mesti harus sama gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Ini mungkin pertanyaan menarik ya Bu Ike ya. Jadi sahabat Etam, pengelolaan kinerja ini memang perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk dari transformasi pengelolaan kinerja ya. Jadi sahabat Etam, pengelolaan kinerja ini berangkat dari adanya keinginan presiden kita waktu itu ya, presiden sebelumnya Pak Joko Widodo, bahwa perlu dilakukan transformasi ya, percepatan perubahan yang lebih baik pada pengelolaan kinerja. Nah, itu diatur ya Bu Ike ya di dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, dan juga di Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Jadi karena kita guru, kepala sekolah, dan juga pengawas termasuk dalam salah satu jabatan fungsional di antara sekian banyak jabatan fungsional yang ada, maka perlu dilakukan transformasi. Transformasi ya, salah satunya Begitu. dengan adanya pengelolaan kinerja gitu ya. Oke. Nah, mungkin juga kita ingat sebelum adanya aturan ini ya, pengelolaan kinerja dulu dilakukan dengan berbagai macam beban administrasi. Iya betul. Ya. Saya ingat dulu kalau kita mau naik pangkat atau apa, kita cari ya. Banyak berkas-berkas yang disiapkan. Iya, betul. Banyak berkas yang disiapkan. Kemudian apa yang kita lakukan itu kadang-kadang ya tidak relevan dengan pekerjaan kita, mungkin sebagai guru atau mungkin sebagai kepala sekolah. Ya. Mereka mencari ikut kegiatan-kegiatan, tapi sebenarnya tidak bersinggungan langsung atau relevan langsung dengan tugas dia, utama. Ya, tugas utama. Kemudian tidak berdampak, ya, unjuk kerja yang dilakukan tidak berdampak. Berdampak kepada siapa? Kepada siswanya atau peserta didik yang memang merupakan goals kita ya di dalam pendidikan. Jadi tujuan kita adalah bagaimana pengelolaan kinerja yang dilakukan itu punya dampak yang lebih baik pada proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, luar biasa ya. Iya. Jadi tujuannya tadi bagaimana pengelolaan kinerja ini memang juga meningkatkan kompetensi guru sendiri, nanti yang akhirnya berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Betul. Karena yang dinilai relevan dengan tugas utama ya Bu ya, benar. sebagai guru, kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Betul. Luar biasa sekali. Iya. Kan masih banyak nih yang belum bisa move on. Oh iya gitu iya ya. betul. Guru-guru kita masih banyak. Ngapain sih ikut pengelolaan kinerja gitu ya. Dan ini juga banyak yang aduan di kami pada akhir-akhir kegiatan di Desember. Ternyata ada loh Bu Ike yang belum menyelesaikan pengelolaan kinerjanya. Di tahun 2024. Iya, karena mereka berpikir mungkin nggak ada dampak gitu ya. Nggak berpengaruh apa-apa gitu ya. Itu biasanya kan kalau awal-awal itu mungkin belum terlalu yakin apa sih ini ya. Jadi mungkin saya perlu sampaikan bahwa manfaat pengelolaan kinerja itu adalah memfasilitasi pegawai ya, khususnya yang karena yang kita kelola adalah guru, kepala sekolah, dan juga pengawas, memfasilitasi mereka bagaimana mereka melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Nah, pas itu kan ada di tempat kami di pengembangan kompetensi berkelanjutan. Kemudian dampak berikutnya adalah memberikan pengakuan dan penghargaan tentunya ya Bu Ike ya, terhadap kontribusi guru, kepala sekolah, terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa harus ada dampak ya. Dari pengelolaan kinerja yang dilakukan itu harus berdampak ya pada kualitas pembelajaran. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri begitu. Gurunya sibuk
cari sertifikat seminar, Iya, tapi betul. ternyata tidak ada dampaknya Iya, apa-apa untuk siswanya. Kemudian yang ketiga, memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai. Nah, nanti kan untuk kenaikan pangkat ya, untuk TPP ya itu juga nanti akan disondingkan ke pengelolaan kinerja. Tentunya melihat kualitas kinerjanya mereka ya. Jadi di akhir nanti ada ekspektasi kan ya yang dikeluarkan oleh penilai, dalam hal ini kepala sekolah ke guru atau kepala dinas ke kepala sekolah, bagaimana kinerja yang mereka lakukan, apakah sesuai dengan ekspektasi pimpinan ataukah bahkan melebihi dari ekspektasi pimpinan. Seperti itu. Baik sahabat Etam, Bu Ania tadi sudah menyampaikan manfaat dari pengelolaan kinerja ya Bu, diantaranya tadi dapat memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pegawai, khususnya fungsional Bu ya, pengawas, kepala sekolah dan guru. Kemudian di situ ada juga dapat untuk peningkatan jenjang karir ya untuk selanjutnya. Baik, dari situ bisa dijelaskan Ibu terkait perbedaan jadi pengelolaan kinerja dari sebelumnya dan tahun 2025 ini. Iya, baik, terima kasih. Ya, mulai tahun 2025 sahabat Etam ya ada perubahan ya pengelolaan kinerja untuk guru, kepala sekolah dan juga pengawas yang lebih simpel tentunya ya, karena kemarin mungkin pikiran terlalu ribet, panjang. Gitu ya. Kemudian tidak ribet dan yang penting tidak perlu ribut. Tidak perlu ribut, tidak ribet dan tidak ribut. Itu arahan dari Pak Menteri kita yang baru ya, Pak Mufti. Jadi teman-teman, saya kira perbedaannya itu yang pertama, ini memang Pak Menteri, Bu Ike ya, meminta karena banyaknya masukan-masukan dari lapangan ya, atau dari daerah-daerah. Yang pertama, kalau tahun 2024 kita masih berbasis poin ya. Iya, betul. Ya, minimal 32 poin. Nah, tahun 2025 pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kalau tahun 2024 guru-guru kita, kepala sekolah kita masih mengunggah dokumen akuntabilitas ya. Antara lain itu rapot pendidikan, kemudian absen ya teman-teman, kemudian hal-hal lain misalnya sertifikat ya. Nah, tahun 2025 itu nggak perlu. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada. Mereka tetap punya, tapi nggak perlu diunggah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya periodenya atau siklusnya. Kalau tahun 2024 kemarin kita ada 2 periode ya. Periode pertama Januari sampai Juni, kemudian di periode kedua Juli sampai Desember. Nah, untuk tahun 2025 hanya 1 saja. Jadi lebih longgar gitu jadi lebih longgar. Kalau tahun kemarin kita menyusun perencanaan itu sebaiknya selesai di bulan Januari, gitu kan ya. Kemudian kita masuk ke siklus diskusi tindak lanjut di antara bulan 2 dengan bulan 3. Kemudian observasi kinerja, kemudian ada upaya perbaikan dari hasil observasi kinerja atau kita sebutnya upaya tindak lanjut. Kemudian ada refleksi ya. Nah, kalau ini bisa dilakukan sepanjang waktu gitu ya Bu Ika ya. Jadi perencanaan itu kalau mungkin bulan 1 belum selesai, seperti sekarang ya, bulan 1 kan belum selesai nih, masih banyak masalah-masalah dari tahun kemarin yang misalnya data tidak padan gitu ya, kemudian masih belum sinkron. Nah, masih bisa dilanjutkan untuk penyusunan SKP di bulan 2. Oh, penyusunan SKP. Ya, perencanaannya masih boleh dilakukan di bulan 2. Setelah itu selesai, baru kita masuk ke diskusi tindak lanjut, diskusi persiapan ya maksudnya. Setelah kita selesai diskusi persiapan, entah itu di bulan 3 teman-teman guru kepala sekolah yang sudah siap, ataukah di bulan 4. Yang penting mereka sama-sama sepakat gitu ya, paham apa yang mereka harus kerjakan, apa yang harus mereka lakukan di dalam kegiatan pengelolaan kinerja. Dan yang penting itu tidak merugikan ya kegiatan pembelajaran. Nah, itu mungkin Bu Ike. Jadi di dalam pengembangan kompetensi yang berbasis poin ini, guru kepala sekolah memilih indikator sesuai kompetensi. Jadi kompetensi yang kita lihat adalah kompetensi
yang sesuai dengan model kompetensi. Ya misalnya guru, model kompetensinya kan sudah ada tuh ya. Kemudian kepala sekolah juga sudah ada. Jadi mereka memilih model kompetensi yang paling sesuai yang ingin dikembangkan. Seperti itu. Itu ya Bu ya. Iya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu terdapat 2 periode untuk pengisian di pengelolaan kinerja. Betul. Jadi tahapan pertama tadi, tahap 1 tadi Januari sampai Juni, kemudian tahap 2 Juli sampai Desember. Untuk yang tahun 2025 ini hanya 1 periode saja ya Bu ya, dan tidak berbatas waktu ya. Kalau sebenarnya ada batas-batas waktunya, tapi tidak seketat kemarin ya. Jadi kalau tahun kemarin kan kita karena ada 2 periode, jadi kita harus benar-benar ngejar ya, gitu ya. Nah kalau ini sebenarnya lebih longgar, tapi juga tidak longgar-longgar amat. Jadi guru-guru itu tetap harus punya tanggung jawab gitu ya Bu ya, untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang ada di pengelolaan kinerja. Oke, begitu ya. Iya. Sahabat Etam, jadi kalau di awal kita menyusun RHK Januari harus selesai gitu ya Bu. Sekarang nih ada lebih longgar tadi ya, bisa walau misalkan belum selesai di Januari masih bisa dilanjutkan di bulan Februari. Kemudian untuk diskusi pelaksanaan observasi ya, persiapan perangkat tadi, kalau sebelumnya kan di bulan kedua biasanya. Bulan kedua itu sudah kita harapkan selesai ya. Jadi observasi bisa dilakukan di bulan 3 atau di bulan 4 karena kalau satu sekolah kan tentu Bu Ike ya gurunya nggak sama. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah tentu kepala sekolah punya spasi waktu nih untuk melakukan semua observasi di dalam kelas gurunya. Tentunya didukung dan dibantu oleh tim-tim yang sudah dibentuk oleh kepala sekolah. Tim penilai kinerja. Betul. Kemudian kalau sebelumnya berbasis poin ya, minimal 32 poin, jadi di situ banyak Bu guru-guru untuk ngejar sertifikatnya gitu ya. Padahal kalau ikut webinar tuh biasanya habis nyala sudah ditinggal tidur gitu ya Bu ya. Jadi kalau sekarang tidak berbasis poin ya. Tapi bagaimana memang pengelolaan kinerja ini betul-betul berdampak untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas seperti itu. Kalau waktunya lebih longgar pun kita persiapan untuk ketika pelaksanaan penilaian kinerja kita juga akan lebih prepare persiapannya gitu ya. Oke, luar biasa. Kemudian kalau yang dulu kan ada unggah dokumen akuntabilitas ya. Nah itu juga sekarang diperlukan, tapi nggak perlu diunggah. Cukup guru punya dokumennya. Jadi misalnya guru kan harus punya RPP gitu ya untuk mengajar. Nah itu mereka harus punya. Jadi kepala sekolah melihat benar nggak itu punya, gurunya punya. Tapi dokumen itu nggak usah diunggah. Jadi nggak perlu diunggah, cukup divalidasi oleh kepala sekolah bahwa keberadaan perangkat pengajaran, perangkat pembelajaran oleh guru itu mereka punya. Memang punya gitu berarti ya. Udah, kepala sekolah menganggap ini udah ada. Berarti gurunya siap gitu ya, karena salah satunya kan harus punya perangkat pembelajaran. Kalau untuk kepala sekolah sendiri kan sebelumnya ada mengupload KOSP, kemudian rekap absen tadi ya Bu, absen guru-guru. Nah kalau tahun ini berarti tidak lagi? Enggak lagi. Tidak cukup lagi. KOSP itu dipelajari bersama ya dengan guru-guru dan membuktikan bahwa KOSP itu ada di sekolah kita. Harus kita tinjau ya, seperti apakah masih sesuai visi misinya, apakah sesuai relevan dengan kurikulum yang berlaku, tapi nggak usah diunggah, cukup berada di sekolah saja. Jadi seperti itu ya sahabat Etam, untuk pengelolaan kinerja ini disetting atau dibuat lebih sederhana. Artinya bukan berarti ketika tidak ada yang diunggah bukan berarti tidak ada gitu ya Bu. Tetap ada untuk di sekolah dan tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi memang agar kita fokus tidak terbebani administrasi gitu ya Bu ya. Itu yang sebenarnya seperti yang disampaikan tadi, tidak repot, tidak ribet dan tidak ribut gitu ya. Luar biasa sekali. Kemudian ada tagline-nya itu ya Bu Ike ya. Pengelolaan kinerja sekarang ini mudah, bermakna dan bermutu untuk semua. Mudah, bermakna dan bermutu untuk semua.
Ya, Bu Haniah sudah menjelaskan terkait perbedaan ya, dari pengelolaan kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025. Nah, selain perbedaan terkait proses dalam pengelolaan kinerja tadi, apakah ada platform digital juga yang sebagai pendukung pengelolaan kinerja tersebut yang berubah atau berbeda, Ibu? Oke. Nah, teman-teman sahabat Etam, kalau tahun 2024 ya Bu Ike, kita melakukan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Ya. Nah, tahun ini kita masuk ke rumah pendidikan gitu ya. Rumah pendidikan. Salah satu bilik yang ada di rumah pendidikan itu adalah ruang GTK. Ya, kalau saya tidak salah ya, benar ya. Ruang GTK. Nah, di dalam ruang GTK itu ada berbagai fitur ya yang bisa dimanfaatkan oleh guru, kepala sekolah dan juga pengawas. Salah satunya adalah pengelolaan kinerja. Termasuk logonya juga berubah ya Bu Ike ya. Jadi kalau dulu jadi satu pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, sekarang udah mulai dipisahkan begitu ya. Jadi ada namanya PKG. PKG itu pengelolaan kinerja guru. Kemudian PKKS, pengelolaan kinerja kepala sekolah, dan PKPS, pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Tentu di masing-masing bilik-bilik itu tadi ya sesuai peruntukannya. Silahkan guru kalau mau masuk di pengelolaan kinerja guru ya ke fitur PKG. Begitu juga kepala sekolah dan pengawas. Nah, saat ini memang untuk aliran data ya di Ekin BKN masih mengenal dengan aliran data dari PMM. Tapi mungkin itu tidak menjadi masalah ya. Yang penting aliran data itu lancar. Iya, lancar ya, betul. Itu yang paling penting dan yang kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan di pengelolaan kinerja itu membuat kita mudah, terus bermakna, dan juga bermutu. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi saat ini memang ada perbaikan-perbaikan ya dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik. Tentu kita nggak mau stagnan di satu tempat yang mungkin perlu inovasi-inovasi yang lebih memudahkan guru-guru dan kepala sekolah kita untuk melakukan kegiatan ini. Ya, okay. Gitu. Jadi di rumah besarnya itu adalah rumah pendidikan ya Bu ya. Kemudian di dalam rumah pendidikan itu sendiri ada bilik, ruang GTK. Dari ruang GTK itu tadi akan juga muncul fitur-fitur, salah satunya adalah pengelolaan kinerja. Dan dari pengelolaan kinerja tadi ada juga ruang untuk pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas. Gimana sahabat Etam, sudah download semua platform rumah pendidikannya? Jadi untuk memudahkan kita juga bisa mengakses dimanapun gitu ya Bu ya. Apakah kalau saat ini melalui HP Android misalnya, apakah sudah bisa diakses Bu untuk bisa, ruang jadi kita masuk di webkemdikbud.go.id ya. Mungkin saya lupa ya. Tapi kita bisa masuk ke dalam sana ya. Kemudian kita cari rumah pendidikan gitu ya. Kemudian di dalamnya ada ruang GTK. Nah, di dalam ruang GTK itu ada pengelolaan kinerja. Silahkan dilihat. Jadi bisa dicoba supaya penasaran ya, dieksplor ya. Sering-sering masuk. Jadi kalau sering masuk, semakin banyak yang kita jelajahi, akan semakin banyak yang kita tahu. Gitu ya Bu Ika. Oke, jadi kalau teman-teman belum mengakses, coba kita akses, dan situ banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan kita untuk mencari informasi, berkolaborasi dengan teman-teman pendidik maupun tenaga kependidikan di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi yang belum download boleh langsung download ya untuk rumah pendidikannya. Nah, kemudian di sini terkait alur pengelolaan kinerja di tahun 2025 sampai nantinya terkoneksi dengan kinerja sampai akhirnya terbit SKP. Nah, itu seperti apa Ibu? Ya, baik Bu Ike, untuk tahun 2025 alur pengelolaan kinerja kita ke guru dulu ya, ke guru dulu.
Jadi guru yang pertama yang harus dilakukan adalah pemutakhiran data, ya, pemutakhiran data guru sahabat etam. Apakah teman-teman sudah memutakhirkan datanya? Ya, boleh dicek. Ya, jadi data yang sudah mutakhir atau padan ya, dalam hal ini padan. Karena kan tahun lalu tuh banyak sekali yang nggak padan ya teman-teman ya. Ada satu guru ternyata punya data UNOR di 2 sekolah. Sebenarnya sekolahnya satu, cuma penamaan di antara NPSN dengan UNOR di BKN itu berbeda. Nah ini yang harus dipadankan dulu supaya aliran data nanti dari pengelolaan kinerja bisa lancar gitu ya, masuk ke Ekin BKN. Nah ini harus padan ya. Jadi apa yang harus padan teman-teman sahabat etam? Jadi data guru yang ada di Dapodik, kemudian data guru yang ada di sistem informasi ASN atau kita sebutnya SIASN, dan juga data di Dukcapil itu ternyata penting loh. Ngaruh ya Bu ya Dukcapil. Dukcapilnya penting. Karena ada beberapa kasus yang sudah saya dapati dan teman-teman datang, ternyata data di Dukcapil tahun lahir berbeda dengan data yang ada di ijazahnya gitu ya. Jadi kan ini sangat disayangkan begitu ya. Merugikan guru yang bersangkutan. Jadi ini harus dipadankan dulu. Kemudian untuk pemadanan datanya sendiri nanti kita akan bahas mungkin ya di selanjutnya. Itu yang pertama, pemutakhiran data guru. Kemudian yang kedua, setelah datanya padan, kita mulai melakukan perencanaan. Apa yang dilakukan di perencanaan gitu, mungkin Bu Ike bertanya, apa sih yang dilakukan di perencanaan gitu ya. Nah kita lebih mengenal dengan menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP ya. Atau teman-teman guru biasanya sahabat etam menyebutnya kita buat perencanaan gitu ya. Nah di dalam perencanaan ini sahabat etam memilih satu sub indikator kinerja ya dari indikator rapot pendidikan. Gitu. Nah masih sama yang tahun lalu ya. Ya, indikator D1 kalau di rapot pendidikan itu adalah yang berkaitan dengan praktik pembelajaran. Jadi disiapkan 8 indikator, mana indikator yang perlu segera diselesaikan. Biasanya terkait dengan warna. Rapot ya, betul. Warna merah, warna kuning, gitu ya. Kemudian yang kedua, guru memilih 7 aspek perilaku, ya, yang kita sebut dengan berakhlak. Nah, aspek perilaku ini mana yang paling penting sih sebenarnya yang akan ditingkatkan oleh guru, gitu. Kemudian memilih satu kompetensi untuk ditingkatkan. Setelah itu kita selesai menyusun perencanaan. Sudah disepakati antara guru dan kepala sekolah selaku pimpinan gitu ya Bu Ike ya. Nah selanjutnya kita lakukan pelaksanaan kinerja. Apa yang perlu dilakukan? Nah sama tahun lalu ya, kita juga melakukan diskusi persiapan ya. Diskusi persiapan itu termasuk menentukan kapan nih kepala sekolah mau mengobservasi saya selaku guru. Di mata pelajaran apa? Di waktu kapan? Di jam berapa, di jam keberapa gitu. Nah, ini yang perlu didiskusikan. Nah, tentu ini perlu waktu ya jika sekiranya gurunya itu banyak. Jadi kepala sekolah perlu membuat tim penilai yang membantu beliau. Karena kalau misalnya ada 100 guru ya kewalahan ya, kepala sekolahnya. Nah, ini termasuk hal-hal yang perlu dipersiapkan atau didiskusikan. Selanjutnya kita masuk ke observasi kinerja. Setelah guru menetapkan kapan ya didiskusikan dengan kepala sekolah waktu untuk diobservasi. Setelah waktunya tiba, kepala sekolah atau tim penilai melakukan kegiatan observasi di kelas. Jadi apa yang Bapak Ibu sahabat etam sudah rencanakan di diskusi persiapan, silahkan ditampilkan pada saat pelaksanaan observasi. Jadi kadang-kadang juga ya Bu Ike ya kalau di observasi itu yang dimunculkan yang bagus-bagus. Jadi kita harapannya ya seperti apa adanya saja yang Bapak Ibu sudah lakukan setiap hari, sehingga kepala sekolah bisa melihat ya mungkin ada
masih perlu ditingkatkan ya, ada yang perlu diperbaiki. Kemudian bagaimana cara peningkatannya, bagaimana cara perbaikannya. Nah, nanti hasil observasi itu akan dicatat oleh kepala sekolah. Kemudian perilaku kinerja tadi yang pengen dilakukan, ditingkatkan pada saat kita menyusun perencanaan itu juga akan dilihat oleh kepala sekolah. Termasuk salah satunya di dalam kegiatan observasi. Apakah berorientasi benar nih pada pelayanan, mengutamakan siswanya ya gitu ya, melakukan pembimbingan kepada siswanya, atau ada hal-hal lain mungkin yang ternyata muncul yang positif yang tidak terencanakan sebelumnya. Setelah kegiatan observasi kinerja, kemudian dilakukan diskusi tindak lanjut gitu ya. Jadi apa mungkin kekurangan tadi ya. Jadi sahabat etam selaku guru jangan marah ya kalau misalnya ada temuan-temuan atau ada hal-hal yang perlu menjadi catatan oleh tim penilai atau kepala sekolah, bukan tim penilai sih sebenarnya ya, tim observasi yang didapati. Jadi jangan marah ya Bapak Ibu ya, karena ini semuanya kan gunanya untuk perbaikan kualitas pembelajaran kita ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, nanti akan didiskusikan lagi gimana nih ya tindak lanjutnya supaya sahabat etam bisa lebih meningkat caranya tampil sebagai guru begitu ya. Mungkin RPP-nya masih perlu diperbaiki gitu ya, atau mungkin di dalam kelas belum menerapkan mindful, meaningful atau joyful ya, yang menjadi prinsip pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, itu yang perlu didiskusikan kembali. Setelah itu tentu teman-teman atau sahabat etam selaku guru perlu mengupayakan ya bagaimana caranya memperbaiki itu tadi. Oh, saya ternyata sebagai guru menurut observasi kepala sekolah ternyata pembelajaran saya belum menyenangkan. Nah, di upaya tindak lanjutnya kita mau ngapain nih? Ya tentu kita cari cara ya bagaimana supaya pembelajaran di kelas kita itu menyenangkan. Kita kan nggak bisa berdiri sendiri begitu ya Bu Ika ya. Mungkin kita perlu kolaborasi dengan teman-teman guru. Nah, kita manfaatkan Kombel, komunitas belajar untuk belajar bersama. Mungkin ada guru yang punya praktik-praktik baik untuk kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Ini di Kombel bisa di-share, berarti kita belajarnya di Kombel. Kayaknya di Kombel masih terbatas nih, kita perlu webinar gitu ya, atau kita perlu melihat ke sekolah yang memang sudah menerapkan deep learning secara bagus, ya, boleh. Itu salah satu upaya dari tindak lanjut dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi. Yang terakhir ya, kita melakukan refleksi dari hasil belajar kita. Apa nih yang sudah baik dari hasil belajar saya tadi? Apa yang masih kurang? Ada nggak perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran setelah saya belajar di Kombel? Atau setelah saya belajar dengan teman-teman? Nah tentu ini yang diharapkan, ada perbaikan-perbaikan. Kalau misalnya belum, nanti observasi lagi berikutnya. Jadi observasi itu tidak bisa atau tidak hanya terbatas sekali, boleh dilakukan berulang untuk melihat peningkatan-peningkatan perbaikannya. Oleh karena itu tidak dibatasi ya. Observasi itu bisa panjang, ya, bisa panjang dilakukan. Dan ingat karena itu tahun ini mulai pengelolaan kinerja beberapa kabupaten kota sudah mengkaitkannya dengan TPP. Ya, tunjangan perbaikan penghasilan ya. Ya. Nah, yang terakhir adalah penilaian. Di tahap terakhir ini guru mendapatkan predikat kinerja pegawai ya, dan juga umpan balik untuk persiapan pengelolaan kinerja periode berikutnya, artinya tahun 2026. Jadi di penilaian ini sudah ditetapkan oleh kepala sekolah. Tentu ada tahapannya ya Bu ya. Jadi setelah semua selesai, rekapitulasi sudah selesai, kepala sekolah merekap data kinerja guru, kemudian mengkonfirmasi kembali, siapa tahu ada yang belum gurunya ya belum selesai tahapannya. Setelah itu mengirim ke dinas pendidikan, ya,
oleh Dinas Pendidikan akan menetapkan namanya predikat kinerja organisasi. Setelah itu dibalikin ke sekolah dan sekolah menetapkan predikat kinerja pegawai. Nah, itu dia terakhir. Oke, jadi kalau mungkin kita simak penjelasan dari Bu Hania tadi serasa panjang ya, tapi itu dalam 1 tahun ya, sahabat Etam. Jadi jangan khawatir kalau dibayangkan itu panjang banget, tapi waktunya selama 1 tahun ya. Mulai dari yang pertama adalah pemutakhiran data ya Bu ya. Nah, kita sebelum memulai itu kan memang ngecek data-data kita dulu. Kalau memang sudah benar baru kita klik setujui gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan ya Bu ya. Setelah perencanaan selesai, bagaimana pelaksanaannya, observasi oleh kepala sekolah seperti itu ya Bu. Kemudian ada diskusi, refleksi, kemudian tindak lanjut ya, sampai akhirnya di penilaian. Setelah penilaian selesai semua, kemudian mengirim ke Dinas Pendidikan ya Bu ya. Jadi untuk mengirim itu harus semua guru selesai ya Bu ya? Enggak juga. Oh tidak. Ya, jadi rekapitulasi kita kirim ke dinas ya, misalnya ada yang selesai kita tunggu, atau boleh juga kirim dulu yang ada ya. Gitu. Boleh. Jadi setelah itu tapi sih sebaiknya ya kalau misalnya pengen bareng-bareng ya tunggu guru selesai semua biar nggak kerja 2-3 kali gitu. Tapi kan guru ini kadang berbeda-beda juga Bu ya, mungkin ada kesibukan yang luar biasa atau ada yang sakit atau ada yang apa, jadi jangan sampai menghambat yang lain. Iya. Makanya tadi juga Ibu sampaikan perlu ada kolaborasi, misalkan dalam kombel, kan bisa sama-sama. Ya, saling membelajarkan gitu ya, jangan pintar sendiri. Iya, ada kombel, kemudian mengerjakannya bareng-bareng gitu ya Bu. Jadi selesai satu, selesai semua, jadi akhirnya tidak 2 kali kerja ya. Jadi setelah dikirim ke Dinas Pendidikan, dikembalikan lagi ke sekolah gitu ya, untuk penetapan predikatnya kinerja. Setelah itu guru bisa memanfaatkan ya hasil penilaian kinerjanya itu, apakah untuk kenaikan pangkat ya, ataukah ditarik untuk kegiatan yang berkaitan dengan TPP guru oleh BKPSDM atau oleh tim di daerah gitu ya. Jadi linknya sebenarnya banyak ini untuk pemanfaatan dari pengelolaan kinerja. Jadi dari situ dapat dilakukan penilaiannya untuk terkait dengan jenjang karir juga ya Bu, karena di situ ada nanti terkait keperluan kenaikan pangkat juga gitu ya. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, bisa langsung klik ya di link yang ada juga di pengelolaan kinerja ya Bu ya. Di dalamnya ada di situ ada secara teknis dijelaskan bagaimana alur pengelolaan kinerja tersebut. Jadi jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan podcast Etam Kayu Bebaya. Jangan lupa juga subscribe di YouTube BGP Kalimantan Timur. Nah, itu yang penting. Yang penting. Nah selanjutnya ini Bu, tentunya ada perubahan-perubahan tersebut, kita juga melakukan penyesuaian ya. Tentunya di lapangan ini terkadang berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Tentunya ada tantangan-tantangan. Nah menurut pengalaman Ibu, tantangan terbesar yang dialami ketika implementasi pengelolaan kinerja ini Bu? Nah itu dia. Baik Bu Ike, sahabat Etam, kami menyadari ya bahwa apa yang sudah saya sampaikan tadi tentunya tidak semulus ya yang kita perkirakan terjadi di lapangan. Tentu banyak tantangan ya, apalagi kita di Kalimantan Timur ini dengan letak geografis yang cukup bervariasi ya Bu Ike ya. Mulai dari jaringan internet ya, kemudian informasi yang cepat itu tidak bisa langsung diakses juga oleh teman-teman. Nah ini mungkin menjadi tantangan terbesar buat kita. Sehingga sebagian sahabat Etam mungkin masih ada ya kemarin itu belum tahu bahwa ada loh pengelolaan kinerja. Ada sebagian ya yang mungkin memang jauh di pelosok gitu ya, tapi mereka ditempatkan di daerah-daerah memang yang berkebutuhan, kita bukan berkebutuhan khusus ya, tapi apa namanya gitu ya, punya kebutuhan-kebutuhan yang
untuk akses itu sulit, ya. Sulit dijangkau. Betul. Jadi mungkin jaringan internet nggak ada, jadi mereka nggak tahu, atau mereka mau masuk nggak bisa masuk, ya karena tidak terkoneksi dengan internet. Nah, tentu kita perlu beberapa strategi-strategi ya. Itu tantangan pertama. Kemudian yang kedua, jarak. Ya, jarak. Biasanya kan terutama di kami ya, di BGP Kaltim, untuk menjangkau seluruh daerah itu kan butuh waktu ya Bu ya. Dengan jumlah guru kita yang lumayan besar, sekitar 30 ribuan gitu ya, atau sampai kemarin data ada sampai 56, tapi itu banyak data yang double. Ya. Nah, tentu ini juga menjadi sebuah masalah yang kita harus pecahkan ya, karena pengelolaan kinerja ini menjadi wajib, bukan sunnah muakkad ya, tapi wajib bagi seluruh guru negeri ya, bagi seluruh ASN yang terdiri dari PNS dan juga P3K. Jadi ini menjadi kewajiban untuk dilakukan. Kemudian yang berikutnya, ternyata setelah dilakukan kegiatan pengelolaan kinerja, tantangan berikutnya ada lagi tuh Bu Ika. Ternyata data tidak padan, gitu ya. Terjadi disparitas data. Biasanya banyak kalau ada dua data di sini, data individu dan juga data yang terkait dengan UNOR. Nah, kalau data individu ini yang terkait dengan kepegawaian, baik berupa NIP ya, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, golongan, jenis kelamin, ada ya, karena namanya itu sepertinya perempuan, tapi ternyata laki-laki. Nah, itu juga yang biasanya tidak padan. Jadi permasalahan ini yang terjadi, data pada SIA ASN itu tidak padan dengan data yang ada di kita di Dapodik. Kemudian ada yang namanya residu NPSN ya gitu ya. Residu NPSN itu ada UNOR itu unit organisasi, istilahnya di BKN, yang lebih dari satu. Sementara di Dapodik hanya satu. Misalnya NPSN kita jelas berapa, 6 digit ya, 6 angka, 6 angka. Tapi ternyata di BKPSDM atau di BKD atau di BKN itu berbeda namanya dengan yang ada di Dapodik kita. Nah, sehingga tidak bisa nih ngalir data guru yang sudah dinilai oleh kepala sekolah. Ada yang hanya muncul Januari sampai Juni yang tahun kemarin ya. Kemudian Juli sampai Desembernya nggak muncul. Ada yang hanya muncul Juli sampai Desember, ternyata Juninya periode pertama nggak muncul. Itu sebagian yang menjadi permasalahan. Nah, sahabat Etam, sampai saat ini, per hari ini 14 Februari 2025, masih ada 666, ya banyak ya. Dan kita ada di urutan ke-10 loh se-Indonesia yang merupakan data terbesar residu NPSN 1. Ya, itu yang harus diselesaikan oleh teman-teman kita di BKPSDM. Sehingga perlu duduk bareng antara pengelola data di Dapodik ya, dalam hal ini Dinas Pendidikan baik di kabupaten kota maupun provinsi dengan BKPSDM untuk memadankan data ini. Jadi teman-teman di BKPSDM atau di BKD ini juga sekarang lagi luar biasa ya, membantu kita untuk memadankan data-data yang memang tidak sama. Ya, misalnya SMK atau SMP negeri. Nah, kita SMP negeri 1. Ternyata di BKPSDM itu tertulis SMPN 1. Oh, itu juga jadi itu masalah ya. Atau SMP N-nya terpisah. Nah, itu bisa berapa UNOR? 1, 2, 3 udah ya. Nah, kalau satu UNOR pegawainya misalnya ada 2, misalnya ada 8 pegawai di sekolah itu ya, contoh terkecil. Ternyata di UNOR kedua, di UNOR pertama hanya ada 6. Ternyata yang 2-nya itu ada di UNOR kedua. Nah, ini harus diremajakan kembali oleh teman-teman di BKPSDM. Jadi memang perlu duduk bareng, perlu kolaborasi untuk membantu sahabat Etam, guru-guru kita.
untuk memadankan datanya. Begitu. Luar biasa ya. Iya. Jadi ternyata cukup banyak tantangan yang dihadapi ya dalam pengelolaan kinerja ini. Yang pertama tadi terkait kondisi geografis ya Bu ya, terutama di Kalimantan Timur ini karena tidak semuanya terjangkau untuk mengakses internet terutama ya, karena dilaksanakan pengelolaan kinerja ini secara online gitu ya, jadi memerlukan akses jaringan untuk dapat melakukan pengelolaan kinerja. Kemudian jarak ya, terkadang informasinya belum sampai kepada daerah-daerah yang terpencil gitu ya Bu ya. Kemudian ini juga yang penting juga untuk memadankan data antara di data BKP SDM dengan data BKN gitu ya. Data BKN dengan data di Dapodik. Nah, itu luar biasa sekali tadi diceritakan. Ternyata beda spasi aja sudah jadi data ganda gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana perlu kolaborasi duduk bareng tadi ya antara BKP SDM dengan Dinas Pendidikan gitu ya. Dan ada juga Bu Ike ya, di NPSN sudah ada, tetapi ternyata UNOR-nya di BKP SDM belum ada. Itu juga bisa. Jadi banyak kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi ketika pengelolaan kinerja. Tapi tentunya kita tidak terfokus pada tantangannya, tapi bagaimana strateginya untuk mengatasi segala tantangan tersebut ya Bu. Nah, jadi bagaimana strateginya untuk menghadapi hal-hal tersebut Ibu? Iya. Pada tahun 2024 ya, sejak diluncurkannya pengelolaan kinerja ini tanggal 19 Desember ya Bu Ike, kita proaktif begitu ya, proaktif untuk melakukan sosialisasi, penyebaran informasi, kita melakukan webinar ya, kemudian kita menggandeng duta belajar, kapten belajar ya, kemudian teman-teman penggerak-penggerak ya, baik dari guru, kepala sekolah, dan kita juga bergandengan dengan pengawas supaya mensosialisasikan tentang pengelolaan kinerja ini. Kemudian kita juga melakukan coaching klinik ya ke kabupaten kota, tapi walaupun dengan jumlah yang terbatas ya. Dan harapan kami juga Bapak Ibu di daerah, di Dinas Pendidikan juga membantu. Jadi kepala dinas ya, kepala bidang yang membawahi tentang guru dan tenaga kependidikan itu juga proaktif menyebarkan informasi-informasi dan bahkan mengundang kami untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan itu. Kemudian yang berikutnya kita juga melakukan webinar yang mengundang langsung tim GTK. Nah, udah beberapa kali nih kita lakukan. Bahkan juga kita melakukan semacam privat ya dengan BKP SDM. Karena tentu kalau hal baru ini kan Bu Ike tidak segampang yang kita perkirakan ya. Tentu banyak hal, banyak strategi-strategi yang perlu kita lakukan. Tapi yang penting itu kolaborasi sih menurut saya ya. Dan yang terakhir ini salah satunya adalah podcast. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya untuk guru-guru, sahabat-sahabat kita di seluruh Kalimantan Timur. Walaupun ini terbatas waktunya ya. Dan yang terakhir, jika ternyata masih terasa mengganjal, teman-teman bisa masuk ke pusat bantuan yang ada di pengelolaan kinerja itu. Jadi silahkan atau juga menghubungi kami, insya Allah kami siap melayani teman-teman sahabat Etam semua. Oh ya, ada satu lagi. Kita juga punya PIC, ya, penanggung jawab kegiatan pengelolaan kinerja yang ada di kabupaten kota, yang diangkat oleh kepala dinas dan diusulkan ke pusat ya, kemudian di SK-kan oleh pusat. Ini biasanya diambil dari kepala bidang ya, satu, kemudian operator Dapodik yang ada di kabupaten kota ataupun yang ada di provinsi. Jadi ini membantu sangat membantu percepatan penyelesaian penyebaran informasi, penyelesaian masalah, karena mereka kan adalah garda terdepan agen-agennya bersinggungan langsung dengan guru-guru di kabupaten. Oke, jadi dimulai dari sosialisasi,
kemudian Coaching coaching klinik, ya. kemudian bekerja sama atau kolaborasi dengan pihak dinas pendidikan gitu ya Bu ya, dan satu lagi ada PIC di setiap daerah, kabupaten atau kota ada 2 ya. Jadi harapannya di sini menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi ataupun dapat menjawab keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman pendidik gitu ya, dalam melaksanakan pengelolaan kinerja. Kemudian yang terakhir Bu Hania, apa yang perlu disiapkan oleh teman-teman sahabat Etam atau para pendidik untuk dapat beradaptasi dengan sistem pengelolaan kinerja yang baru dan harapannya untuk di masa ke depan terkait pengelolaan kinerja seperti apa? Iya, baik, terima kasih. Jadi kami berharap lebih ya kepada teman-teman sahabat Etam, pendidik ya, dalam hal ini guru, kepala sekolah maupun pengawas, untuk selalu punya motivasi begitu ya Bapak Ibu ya, punya motivasi bahwa pengelolaan kinerja ini kita lakukan bukan hanya untuk pengembangan karir kita secara pribadi ya, tetapi juga bagaimana kita melakukan peningkatan kualitas pembelajaran yang ujungnya adalah mengangkat, mencerdaskan, dan juga memberikan banyak hal kepada peserta didik kita ya, terutama untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan juga menggembirakan. Hal yang perlu Bapak Ibu sahabat Etam siapkan adalah pertama, punya kemauan ya. Punya kemauan dan motivasi yang luar biasa untuk melakukan pengelolaan kinerja ini dengan baik. Lakukan pemutahiran data, sekiranya datanya belum padan ya Bapak Ibu ya. Kemudian rencanakan apa yang Bapak Ibu melakukan, komunikasikan dengan pimpinan Bapak Ibu terkait pelaksanaan kinerja, dan juga berikan hal yang terbaik yang Bapak Ibu punya untuk dilakukan penilaian ataupun ekspektasi yang terbaik dari pimpinan Bapak Ibu. Dalam hal ini kepala sekolah kalau Bapak Ibu guru, atau kepala dinas kalau Bapak Ibu kepala sekolah. Dan jangan bosan ya mencari sumber-sumber yang lain, bisa di YouTube, bisa di Linktree, atau di ruang yang sudah disiapkan oleh GTK setiap hari Selasa ya pada jam 10 untuk melakukan banyak hal di sana, bertanya atau mungkin ada hal-hal baru yang Bapak Ibu perlu ketahui. Oke, luar biasa sekali Bu Hania ya. Mudah-mudahan untuk sahabat Etam yang selalu setia untuk mengikuti podcast Etam Kayu Bebaya sudah tercerahkan gitu ya Bu, terkait dengan pengelolaan kinerja yang baru. Karena setiap kebijakan pun akan ada evaluasi. Betul. Ya, bagaimana nantinya akan dibuat, dari hasil evaluasi itu akan dicari bagaimana yang lebih mudah, kemudian lebih praktis ya, dan tidak ribut. Jadi tidak ribet dan tidak ribut seperti itu ya. Tentunya kita mengupdate informasi kita, ada ruang kita untuk mencari informasi terkait informasi-informasi terbaru. Dengan adanya tantangan-tantangan yang disampaikan oleh Ibu Hania, tentunya itu menjadi motivasi kita untuk berkembang ya Bu ya. Ketika ada tantangan tentunya kita akan mencari solusi-solusi strategis yang nantinya juga akan memperbaiki baik itu terkait pengelolaan kinerja maupun terkait pelayanan seperti itu ya Bu. Dan jangan lupa kolaborasi ya. Dan jangan lupa kolaborasi. Dan di pengelolaan kinerja juga ada fitur pusat bantuan ya. Di situ akan juga ada jawaban-jawaban yang mungkin menjadi pertanyaan Bapak Ibu ketika mengalami kendala. Baik, terima kasih Ibu Hania atas sharingnya hari ini, luar biasa sekali. Saya sendiri pun juga banyak mendapatkan informasi-informasi baru terkait pengelolaan kinerja. Jadi pengelolaan kinerja itu kita harapkan menjadi mudah ya Bu Ike, bermakna dan bermutu untuk semua. Nah, jadi terima kasih untuk sahabat Etam yang sudah setia mengikuti podcast kami dari awal hingga akhir.
Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan yang mungkin saya salah-salah berucap, Ibu Haniah juga. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa menyaksikan episode-episode selanjutnya yang tentu saja tidak kalah menarik untuk kita selalu saksikan. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan share videonya, dan juga follow akun Instagram dan Facebook dari BGP Kaltim. Terima kasih Bu Haniah. Terima kasih Bu Eke. Makasih semua sahabat. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.